warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Juna Gunawan. Beliau merupakan kepala sekolah dari SDN 053 Cisitu, Kota Bandung. Bapak, selamat siang Pak. Siang. Iya Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Hari ini Bapak bersedia untuk melakukan wawancara bersama saya? Iya, siap. Jadi Bapak, untuk agenda kali ini wawancaranya, saya ingin mewawancara Bapak untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan di sekolah. Ya, insya Allah. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Nantinya Bapak akan jawab sesuai dengan pengalaman. Bisa dimulai Pak? Ya. Baik. Bismillah. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya mengidentifikasi kasus dilema etika dengan paradigma benar lawan benar tentunya, yaitu situasi yang terjadi ketika saya harus memilih atau memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut benar lawan benar, ya, atau secara moral tapi bertentangan dengan hati nurani. Sedangkan bujukan moral yaitu benar lawan salah, ya, di mana situasi ini mengharuskan saya untuk mengambil suatu keputusan yang benar atau salah, gitu ya. Tentunya sebagai seorang pemimpin Bapak pasti sudah menemui banyak kasus ya Pak ya, dan di sana Bapak pernah mengalami suatu dilema. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Sebelum mengambil keputusan, tentunya dalam kasus dilema etika, ya, saya terlebih dulu mengumpulkan fakta-fakta. Ya, yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan merefleksi keputusan tersebut sebelum saya sampaikan kepada orang yang bersangkutan, begitu. Gitu ya Pak ya. Berarti Bapak juga sudah mulai menganalisis fakta-fakta Betul. Pihak-pihak dan komponen lainnya. Jadi tidak langsung menerima begitu saja, gitu ya. Banyak pertimbangan ya Pak ya. Banyak pertimbangan. Oke. Untuk yang selanjutnya nih, terkait dengan langkah-langkah Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang telah Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Baik. Tentunya ada beberapa langkah ya dalam mengambil keputusan tersebut. Yang satu mungkin dengan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya, ya, dan paling besar manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya harus berpikir berbasis hasil akhir, ya. Berpikir basis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketiga tentunya tahap berikutnya melakukan investigasi, ya, dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Jadi setelah mencari fakta-fakta baru membuat keputusan. Yang keempat, keputusan ditinjau kembali. Keyakinannya atau kebenarannya itu ada pada keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, ya, masalah kebenaran tersebut. Begitu. Jadi kita juga harus tahu ya Pak ya,
Karena setiap keputusan itu biasanya ada resikonya ya Pak. Betul. Hanya saja mungkin resiko mana yang lebih minim, Iya. mana yang lebih banyak menimbulkan mudarat dan lain Ya, sebagainya. ya, betul seperti itu. Nah, yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, tentu langkah yang utama adalah mengidentifikasi jenis kasusnya terlebih dahulu. Kemudian melakukan pengujian kebenaran ya, lawan kebenaran ya, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak merugikan orang lain, baik siswa maupun guru. Artinya betul-betul harus dipertimbangkan, tidak hanya sesaat itu saja, tapi untuk langkah-langkah berikutnya seperti apa supaya tidak merugikan baik siswa maupun guru tersebut. Di seluruh warga sekolah ya Pak Di ya? seluruh warga sekolah, akhirnya menjadikan sekolah yang kondusif dan nyaman tentunya. Hal-hal apa saja yang telah Bapak lakukan selama ini yang menurut Bapak ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkadang ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya putusan tersebut. Yang saya ambil dan tugas saya adalah memahamkan sebagian orang tersebut untuk memahami dan secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Artinya ini memang berat sih, kadang berbagai pemikiran, artinya keputusan tersebut kalau menurut saya harus diikuti karena memang itu yang lebih lebih baik untuk semuanya. Jadi tidak memikirkan satu persatu, orang per orang. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu kita sulit ya Pak untuk bisa memuaskan banyak pihak ya Pak ya? Betul. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Dalam penanganan masalah tentunya tidak ada jadwal yang tertentu ya. Jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya. Jadi tergantung dari jenis kasus dan kepentingannya. Kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif bagi semua warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin. Artinya kalau seorang pemimpin pada saat menghadapi permasalahan tersebut emosionalnya tidak terkendali, tidak atau labil, itu akan menjadikan permasalahan lebih rumit lagi. Ya, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Jika menggunakan emosi Ya, betul. Baik. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang menurut Bapak bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi seorang pemimpin harus betul-betul, karena memang kalau salah memberikan keputusan itu akan menjadi malapetaka buat seorang pemimpin. Kalau kasus tersebut dibiarkan begitu saja, tentunya akan menumpuk
permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah, dan itu akan menimbulkan kondusivitas di sekolah tersebut. Seperti bom Begitu. waktu ya Pak ya, Iya, kalau seperti dibiarkan. bom waktu kalau dibiarkan. Mudahan ya Pak ya, sebagai Iya. seorang pemimpin tentunya bukan hal yang mudah. Iya. Kita harus bisa adil. Artinya tidak semua guru maupun siswa terpuaskan dengan keputusan pemimpinnya sendiri, begitu. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Pro kontra selalu Iya. ada ya Pak ya. Terus lama. Baik, Bapak, mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan wawancara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf jika terdapat perkataan saya yang kurang berkenan. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum Ibu Tika. Ya, Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Ibu telah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara oleh saya. Sama-sama. Boleh panggil Neng ya? Iya boleh Bu. Mangga. Karena kayak ngeliat anak sendiri. Ya. Jadi Ibu, agendanya pada kegiatan wawancara kali ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu sebagai seorang pemimpin, tentunya kepala sekolah di SMP. Nah, Ibu pasti pernah dihadapkan dalam kasus-kasus untuk pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang telah Ibu alami. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu, ada 8 pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Dimulai Ibu. Iya, silakan. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi ya. Cara mengidentifikasikannya biasanya kita melihat sebuah kasus ini apakah berhubungan dengan masalah pribadi atau ke masalah umum gitu. Itu kita harus bisa membedakannya dulu. Ataukah biasanya dalam satu kasus pun apakah ini biasanya selalu ada antara benar nggak atau salah, itu biasanya seperti itu. Ketika ada kasus ini benar atau salah. Nah, di situ nanti mungkin kita juga akan berbentur ketika setelah mengetahui bahwa suatu kasus itu misalkan benar. Kita lihat dulu ini benar dari kacamata mana, gitu kan? Mungkin akhirnya itu tadi timbullah dilema gitu. Ini udah benar nih gitu. Tapi tidak seperti kita menghadapi masalah, tidak melihatnya hitam putih gitu. Jadi kalau yang saya tangkap dari jawaban Ibu, jadi Ibu harus mengidentifikasi banyak hal ya Bu ya? Betul. Tidak semata-mata dalam satu kacamata saja. Betul. Dan juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Iya sih. nah selama ini berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan, yang kepentingan Kasus itu dua kepentingan. sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh. Itu dilema lagi Bu. Dilema ya. Ini Iya. sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan gitu ya. Iya. Terus, mungkin kalau dari pengalaman saya pertama ketika ada kasus, kita kembalikan ke pertama ada regulasi yang berlaku. Iya. Ya intinya kan apapun kita bernegara pun kita kembalikan ke undang-undang dulu gitu, yang pokoknya. Mungkin kalau agama ya ke Al-Quran, hadis, saya selalu gitu kan. Kasus ini berhubungan dengan regulasi apa, kita lihat di situ. Regulasi cenderung ke benar, ya kan? Sedangkan kalau kebajikan cenderung ke etik. Iya, Saya boleh betul nggak? Iya, iya. Kebajikan itu larinya ke etik gitu. Sedangkan dalam mengambil keputusan yang pertama adalah menurut saya biasanya ada berapa poin. Saya ambil dari ini aja. Yang pertama regulasi. Setelah regulasi kita turunkan nih secara etik. Apakah etiknya berterima atau tidak? Berarti ada tahapannya Tahapannya, iya, yang kalau mana regulasi yang dulu. lebih penting, Betul. baru disesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan. Iya. Yang Ibu tadi bilang dengan etik tadi. Iya, Bu. etik.
Oke, untuk selanjutnya Ibu terkait dengan langkah-langkah atau Langkah-langkah. prosedur. Nah, biasanya Ibu mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa saat Ibu akan mengambil suatu keputusan? Oke, pertama ketika ada sebuah kasus, bentuk kasus apapun itu, apakah perbedaan pendapat misalkan tentang, biasanya kalau dulu perbedaan pendapat misalnya tentang menangani sesuatu misalnya, atau tentang menyikapi sebuah kebijakan gitu. Yang pertama adalah biasanya saya kumpulkan lah dulu fakta untuk berbagai sisi. Ketika fakta-fakta itu terkumpul, pasti akan menjadi sebuah permasalahan baru apabila fakta itu saling bersinggungan berbeda. Itu akan menjadi sebuah masalah. Bisa saja mendalami ya, atau bahasa kerennya investigate sih. Investigasi Bu, Ya, ya. investigasi ya kebenaran dari sebuah fakta gitu. Dan intinya adalah ke ujungnya itu tentang goalnya. Mungkin itu ya. Ya, keren Bu. Jadi saya banyak belajar dari Ibu. Tadi kalau yang saya tangkap Ibu melakukan pengumpulan informasi, data, Betul. lalu diinvestigasi. Betul. Dan fokus data pada itu. tujuan ya, Bu, ya? Iya, akhirnya fokus ke tujuan. Karena kadang-kadang ya namanya sebuah masalah itu selalu berekor. Untuk yang selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu sangat efektif nih dari semua langkah yang telah Ibu ambil? Ketika mengambil keputusan, kita ada sekolah itu satu adalah untuk keberpihakan kepada peserta didik aja. Iya, ketika kita satu visi, satu pandangan bahwa apa yang akan kita selesaikan ini, ketika terjadi sebuah dilema, kembalikan lagi ke awal, berpihak lah ke peserta didik. Jadi Prioritas gitu, kita itu dulu gitu. Insya Allah kesananya kalau sudah satu Visi, pemahaman ya, satu- ketika gitu lebih mudah. Iya, iya. Pelajaran baru untuk saya. Jadi kalau misalnya paling efektif itu menyamakan pemahaman, Betul. mengingatkan yang lain. Kalau ingat prioritas kita adalah Siswa. Iya, karena itu maka langkah-langkah apapun akan kita mudah untuk disepakati. dalam pengambilan keputusan. Tentunya akan selalu ada tantangan ya Bu ya. Nah, menurut pengalaman Ibu, tantangan apa yang Ibu telah hadapi dalam pengambilan suatu keputusan di kasus-kasus dilema etika? Salah satunya misalkan dilema ketika kedekatan itu apa yang namanya itu? Individu ya? Ya, Maksudnya ke individu. ya, gitu. jadi hubungan individu harusnya ada gap, tapi terlalu dekat ya, jadi agak terlalu dekat, jadi akhirnya ada rasa tidak nyaman. tidak nyaman. Adalah meskipun seorang pimpinan ya, Ya. itu biasanya menjadi tantangan buat saya, bagaimana apapun itu, sedekat apapun saya entah dengan dia atau dengan keluarganya, ketika memang keputusan itu diambil dan itu menjadikan dilema, tetap harus saya ambil Profesional aja. profesional, itu saja maksudnya. Selanjutnya Ibu, nih pada saat Ibu menghadapi suatu kasus, nah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam mengambil suatu penyelesaian kasus, misalnya langsung diselesaikan, misalnya, atau bentuk dan prosedurnya Ibu siapkan dulu, atau spontan atau bagaimana? Oke. Intinya secara umum apabila kita menghadapi kasus permasalahan di sekolah, apapun yang sifatnya tergesa-gesa atau tidak baik, ya kasus itu ya berhubungan dengan psikis, baik itu Ya. terkena kasus ataupun orang yang terlibatnya ataupun orang yang harus mengambil keputusan. Saya biasakan untuk mendokumentasikan secara jelas, tertulis. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, dalam pengambilan keputusan ini untuk Ibu pribadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Iya, pimpinan tidak akan berhasil membuat sesuatu, menyelesaikan satu, mengembangkan sesuatu tanpa adanya sebuah sistem, tanpa adanya supportive system, gitu aja. Ya, Kolaborasi. ada supportive systemnya, berarti jelas itu ada bantuan dari orang lain misalkan untuk secara umum ya. Ini untuk kembali lagi ke kasus-kasus umum misalkan, itu ada contoh ya, kalau misalkan permasalahan atau kasus ini berhubungan dengan kurikulum, berarti ada supportive system ya, dengan kurikulum. Kalau itu dengan kesiswaan, adalah kita soal dengan BK misalkan.
Jadi melibatkan pihak yang memang terkait dengan Betul, masalah melibatkan. tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Betul. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik itu dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya kita untuk selalu open minded ya. Iya, benar. Apa? Dengan Itu kita harus bisa open minded, Membuka pikiran. open minded dengan semua Masukan. masukan itu datangnya dari mana, itu pembelajaran kita bagi kita. Kemudian legowo mungkin ya, legowo selama itu untuk kebaikan bersama, dan mungkin ya ikhlas lah ini. ikhlas ya, betul kan, Bu, ikhlas ya, Bu. Ikhlas, Karena sesuatu iya. yang berasal dari hati suka sampai ke hati. Seperti itu jadi Amin, Ibu. Iya. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari Ibu. Ibu mungkin itu pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang telah Ibu alami selama jadi pemimpin di SMP 699 Kota Iya. Bandung. Iya, Terima kasih sama-sama, Ibu Tika. sama-sama. Sukses terus ya. Amin Ibu, hatur nuhun.